Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, jumpa kembali bersama Der Channel 76 di channel pribadi saya guys. Oke, baru-baru ini sedang viral guys, dunia persepak bolaan kita sedang berduka dengan terjadinya kerusuhan di Stadion Panjarakan Malang guys. Turut berduka cita, innalillahi wa innalillahi rajiun, atas meninggalnya para korban dalam kerusuhan tersebut guys. Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan ini usai laga Arema dengan Persebaya dan menewaskan 127 orang guys, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober lalu jam 8 malam guys. Nah, jadi kronologinya ini menurut versi kepolisian, laga Arema versi Persebaya yang dimulai pukul 20 berlangsung sengit. Akan tetapi tuan rumah tidak beruntung karena kalah 2-3 dari Persebaya. Semula pertandingan itu berjalan lancar-lancar saja guys, namun setelah pertandingan berakhir dengan ditiupnya peluit panjang, ini sejumlah pendukung Arema merasa kecewa dan beberapa supporter turun ke lapangan untuk mencari pemain dan ofisial sampai mereka kejar sampai ke ruang ganti. Nah, ini ya, kalau dilihat itu suasananya itu sudah semakin ricuh guys, semakin lama semakin kekecewaannya makin kuat dan kemarahan tidak terkendali. Nah, ini karena bahkan sampai disertai dengan melempar benda ya ke lapangan. Nah, guna meredakan kemarahan supporter, akhirnya polisi melemparkan tembakan gas air mata ke supporter. Dan dari tembakan air mata itu, supporter yang mencoba menghindar ini kian tidak terkendali guys ya, sehingga harus mengorbankan penonton lain dengan menginjak-injak guna menyelamatkan diri. Nah, inilah terjadi awal mula terjadinya korban jiwa guys ya. Banyak dari para penonton yang mengalami sesak napas ya, ini akibat asap gas air mata ya. Bahkan ada juga yang menyebutkan di sini orang tua kehilangan balita lantaran situasi panik yang tidak terkendali akibat tembakan gas air mata polisi guys. Wah, ini suasananya ini benar-benar mencekam. Kerusuhan yang terjadi di lapangan Kanjuruhan ini bahkan sampai mengakibatkan kendaraan polisi dirusak dan dibakar oleh para supporter. Bahkan penonton juga dilaporkan membakar fasilitas lain di stadion. Nah, jadi korban jiwa ini kebanyakan terjadi karena mereka terinjak-injak guys ya. Jadi karena situasinya panik gitu ya, ketika gas air mata itu dilemparkan ke arah mereka gitu. Dan akhirnya mereka spontanitas itu meringsek keluar, mencari jalan keluar ke pintu jalan keluar gitu loh. Nah, sehingga penonton yang kemudian lemah ya karena efek dari gas air mata. Jadi gas air mata itu guys ya, itu kalau terkena dalam jarak dekat dan bahkan di kondisi tempat yang tertutup, tidak ada udara segar atau udara bebas, itu mengakibatkan terjadinya sesak nafas ya. Mata yang udah pasti perih ya, dan efek yang paling fatal yaitu sesak napas guys. Nah, sehingga ya hal ini semakin melemahkan mereka dan akhirnya terinjak-injaknya. Jadi ada 30 orang yang meninggal di tempat karena terinjak-injak, sementara yang lainnya meninggal ketika perjalanan ke rumah sakit atau di rumah sakit. Total korban meninggal itu sampai 127 orang guys, dan yang mengalami luka-luka berat maupun ringan itu sampai 180 orang guys itu ya. Jadi ini benar-benar kejadian terburuk ya dalam dunia persepak bolaan kita guys ya. Bahkan Liga Indonesia 1 ini kemudian oleh Presiden Jokowi diinstruksikan untuk dihentikan sementara. Dan yang paling fatalnya nanti yaitu mungkin dari FIFA ini bisa memberikan sanksi, artinya pertandingan-pertandingan
yang akan ada diadakan di Indonesia ini bisa saja kemudian dilarang gitu ya. Nah itu ya efeknya ya di mata internasional. Nah ini kalau dilihat tuh guys ya, situasi di lapangan. Nah itu sampai dilempar tuh guys ya ke arah penonton ya, gas air matanya itu ya. Nah ini salah satu peraturan dari FIFA sendiri, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu dilarang guys ya, menembakkan gas air mata di area lapangan hijau ya. Tapi ini karena kondisinya sudah tidak terkendali ya, sehingga pihak kepolisian melepaskan tembakan gas air mata. Dan gas air mata inilah yang memicu kepanikan para penonton sehingga mereka berebutan keluar untuk mencari jalan keluarnya guys ya. Nah ini benar-benar situasi yang sangat mencekam sekali guys ya, kalau dilihat nih gitu loh guys. Nah jadi dengan kejadian ini tentulah semoga kita mendapat pelajaran yang berharga guys, bahwasanya apapun yang namanya pertandingan itu pasti ada menang dan kalah. Dan yang namanya kekalahan itu harus diterima dengan lapang dada. Artinya sikap sportivitas harus dijunjung tinggi dalam pertandingan guys. Nah, ya itulah mungkin sekelumit kisah yang terjadi di tanah air. Semoga kita semua mendapatkan hikmahnya dari kejadian ini guys ya. Dan semoga para korban yang meninggal itu mendapatkan tempat yang layak, serta para korban yang menderita luka-luka segera disembuhkan. Oke, jadi demikian liputan kita di sini. Semoga kita bisa mendapatkan hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.